Biar mental makin kuat, kamu bisa coba beberapa hal berikut ini. Ini bukan proses instan, tapi kalau dijalanin rutin, hasilnya kerasa banget. 1. Kenali dan terima emosi. Jangan tolak perasaan negatif. Rasain, pahami, lalu lepasin pelan-pelan. Tulis jurnal atau curhat ke orang yang dipercaya buat bantu proses ini. 2. Bangun pikir positif, growth mindset. Gagal itu bagian dari proses. Daripada mikir aku nggak bisa, ubah jadi aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. Hargai proses, bukan cuma hasil. Nakir. 3. Latihan disiplin dan konsistensi. Mulai dari hal kecil, bangun pagi, olahraga, baca buku, DSP. Konsistensi kecil tiap hari, hasil besar nanti. 4. Kelilingi diri dengan lingkungan yang suportif. Teman dan lingkungan sangat ngaruh ke mental. Jauhi yang toksik, deketin yang kasih semangat. 5. Tantang diri sendiri. Keluar dari zona nyaman sesekali, ambil tantangan baru meski bikin grogi, itu yang bikin mental tumbuh. 6. Jaga kesehatan fisik, mental dan fisik nyambung banget. Tidur cukup, makan sehat, olahraga dan seger, pikiran juga lebih kuat. Latihan mindfulness, mindful untuk meditasi, lebih tenang dan fokus. Nggak harus ribet, cukup 5-10 menit per hari juga udah oke. 8. Belajar dari orang yang kamu kagumi, lihat gimana mereka ngadepin masalah dan tetap kuat. Bisa dari buku, podcast, video, atau ngobrol langsung kalau bisa. Kalau kamu lagi ngerasa drop atau burnout, itu juga manusiawi banget. Mental kuat bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi bisa bangkit lagi setiap kali jatuh. Pola pikir positif tuh fondasi penting buat hidup lebih tenang dan kuat. Tapi ingat, ini bukan berarti harus selalu happy terus ya. Lebih ke cara pandang yang sehat dan realistis. Berikut cara bangun pola pikir positif yang bisa kamu coba. 1. Sadari pikiran negatif. Langkah pertama, sadar dulu kalau kamu lagi mikir negatif. Contoh, aku pasti gagal, ganti jadi aku belum nyoba, kenapa harus mikir gagal dulu? Latihan, setiap kali ada pikiran negatif, langsung tantang pikiran itu. Tulis kalau perlu. 2. Ganti kata-kata ke diri sendiri. Ubah self-talk kamu jadi lebih suportif. Dari aku bodoh banget, jadi aku masih belajar dan itu wajar. Cara ngomong ke diri sendiri itu ngaruh banget ke mental. 3. Fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Banyak hal di luar kendali kita dan mikirin itu terus bikin stres. Fokus ke apa yang bisa kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu. 4. Lihat masalah sebagai peluang tumbuh. Setiap masalah kesempatan belajar sesuatu. Coba tanya, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? 5. Latihan gratitude, rasa syukur. Setiap hari tulis 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun. Contoh, hari ini langit cerah, atau aku bisa makan enak. Ini bantu otak kamu lebih peka sama hal-hal positif. 6. Kurangi overthinking dengan mindfulness. Ambil waktu buat duduk diam, napas, dan sadar sama keadaan sekarang, biar pikiran gak kemana-mana dan lebih fokus. 2. Kelilingi diri dengan orang positif. Temenan sama orang yang saling dukung, bukan yang suka ngejatuhin. Lingkungan yang sehat, buat pikiran lebih sehat juga. 8. Rayain progress, bukan cuma hasil. Nikmatin setiap langkah, walau kecil. Misal kamu udah lebih tenang dibanding kemarin, itu udah keren banget. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikinin challenge 7 hari positive thinking yang bisa kamu coba. Mau dicoba? Oke, Leo. Disiplin dan konsistensi itu ibarat otot, harus dilatih terus biar makin kuat. Gak perlu langsung ekstrem, yang penting mulai kecil tapi rutin. Ini cara-cara yang bisa kamu lakuin. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan realistis. Jangan terlalu umum kayak pengen sukses. Lebih baik, aku mau baca buku 10 menit setiap hari atau olahraga 3A seminggu. Tujuan jelas lebih gampang buat disiplin. 2. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Jangan langsung gaspol, nanti capek dan nyerah. Mulai dari hal yang bisa kamu menangkan setiap hari. Contoh, bangun 15 menit lebih pagi, journaling 1 paragraf, push-up 10x. 3. Bikin rutinitas harian. Bangun dan tidur di jam yang sama. Kasih jadwal untuk aktivitas penting, kerja, belajar, istirahat. Gunakan alarm, to-do list, atau habit tracker. 4. Gunakan metode don't break the chain. Setiap hari kamu berhasil, tandai di kalender. Tujuannya, jangan biarin rantai itu putus. Cara ini simple tapi powerful banget buat jaga semangat. 5. Kurangi distraksi. Matikan notifikasi pas lagi ngerjain hal penting. Bikin space khusus yang nyaman buat fokus. Atur waktu buat istirahat biar gak burn out.
6. Maafkan diri kalau lengah, tapi jangan menyerah. Ada hari di mana kamu bakal malas atau gagal. Itu wajar. Jangan malah, sekalian aja nyerah. Ulang lagi besok dan tetap lanjut. 7. Rayain setiap progres. Kasih reward ke diri sendiri kalau kamu udah konsisten beberapa hari. Bisa yang simple, nonton film favorit, jajan makanan enak, atau me time. 8. Tanamkan alasan kenapa kamu harus konsisten. Kalau cuma disiplin demi gaya-gayaan, cepet loyo. Tapi kalau kamu punya alasan kuat, kamu bakal terus maju meski capek. Lingkungan tuh berpengaruh ke mental, motivasi, bahkan cara kamu lihat diri sendiri. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang suportif, efek positifnya bisa terasa di banyak aspek hidup. Nih, manfaat utamanya. 1. Bikin kamu tumbuh lebih cepat. Orang suportif kasih dorongan, bukan ngeremehin. Mereka bantu kamu lihat potensi diri yang kadang kamu lupa. Jadi lebih berani ambil tantangan karena tahu ada yang backup. 2. Jadi tempat aman buat cerita dan healing. Gak semua orang butuh solusi, kadang cuma butuh didengerin. Lingkungan yang suportif bikin kamu gak takut buat jadi diri sendiri, bahkan di masa sulit. 3. Nambah mental kuat and resiliency. Kalau jatuh, mereka bantu kamu bangkit. Mereka nggak hakimi saat kamu gagal, malah ngingetin kamu udah sejauh apa progresnya. 4. Dorongan positif dan konsistensi. Dikelilingi orang yang disiplin, kamu juga ikutan termotivasi. Nular loh, semangat, pola pikir positif, dan kebiasaan baik tuh gampang ketular kalau lingkungannya bagus. 5. Bantu kamu lebih fokus sama tujuan. Mereka nggak narik kamu ke drama, gosip, atau hal negatif. Mereka bantu kamu stay on track, bahkan ngingetin pas kamu mulai lengah. 6. Mengurangi stres dan rasa cemas. Kalau kamu punya tempat cerita yang validasi perasaanmu, beban mental jauh lebih ringan. Ada rasa, aku nggak sendiri, dan itu powerful banget. 7. Ngebangun rasa percaya diri. Orang suportif itu nggak pelit pujian. Mereka jujur, tapi juga tahu cara ngasih feedback tanpa ngejatuhin. 8. Kamu jadi sosok yang suportif buat orang lain. Lingkungan positif ngajarin kamu cara jadi pendengar yang baik, kasih semangat, dan jadi versi terbaik diri kamu. Punya lingkungan suportif itu bukan soal beruntung, tapi soal milih dan nyari. Kadang artinya kamu harus menjauh dari orang toksik dulu, biar ada ruang buat yang lebih sehat masuk. Jaga kesehatan fisik itu fondasi buat hidup yang lebih seimbang, bikin kamu punya energi, fokus, dan mood yang stabil. Mental juga lebih kuat kalau badan sehat. Nah, ini dia cara-cara jaga kesehatan fisik yang simple tapi powerful banget. 1. Makan makanan seimbang. Utamain makanan alami, sayur, buah, protein, ikan, ayam, telur, tempe, karbo kompleks, nasi merah, oatmeal. Kurangi gula, gorengan, makanan cepat saji. Jangan sampai kelaparan atau kebanyakan ngemil junk food. 2. Minum air putih yang cukup. Target minimal 8 gelas per hari atau lebih kalau kamu aktif. Jangan nunggu haus baru minum. Itu tanda kamu udah mulai dehidrasi. 3. Tidur cukup dan berkualitas. Idealnya 7-9 jam per malam. Hindari main HP sebelum tidur, karena cahaya biru bisa ganggu kualitas tidur. Bikin rutinitas sebelum tidur biar tubuh tahu ini waktunya istirahat. 4. Rutin gerak atau olahraga. Gak harus ke gym, jalan kaki, stretching, naik turun tangga juga oke. 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit, udah cukup banget buat jaga kebugaran. 5. Kurangi duduk terlalu lama. Kalau kerja di depan laptop, setiap 1 jam coba berdiri atau jalan sebentar. Bisa sambil stretching ringan, biar otot gak tegang. 6. Kelola stres dengan baik. Kesehatan fisik dan mental itu nyambung. Coba meditasi, journaling, atau ngelakuin hobi yang bikin hati senang. 7. Hindari rokok, alkohol berlebihan, dan zat berbahaya. Rokok dan alkohol ngasih efek buruk jangka panjang buat organ tubuh. Mulai kurangi pelan-pelan kalau kamu masih konsumsi. 8. Periksa kesehatan secara rutin. Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Minimal 1 setahun. Lebih baik deteksi dini daripada nunggu sakit. Makan makanan seimbang itu bukan sekadar biar kenyang, tapi bener-bener ngaruh ke energi, fokus, mood, dan kesehatan jangka panjang. Nih manfaat utamanya. 1. Bikin energi stabil seharian. Makanan seimbang, umenan liwe, kombinasi karbo, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Gak bikin kamu cepat loyo, ngantuk, atau lapar terus. Contoh, sarapan nasi, telur, sayur lebih nendang dari cuma makan mie instan. Meningkatkan fokus dan konsentrasi.
Otak butuh bahan bakar dari makanan yang baik. Vitamin B, omega 3, zat besi bantu kerja otak tetap optimal. 3. Menjaga mood dan emosi lebih stabil. Kekurangan nutrisi bisa bikin kamu gampang cemas, cepat marah, atau sedih tanpa sebab. Makan sehat bantu produksi hormon mood kayak serotonin lebih lancar. 4. Perkuat sistem imun. Buah, sayur, dan makanan bergizi bantu tubuh lawan penyakit, jadi nggak gampang sakit atau drop saat cuaca lagi nggak menentu. 5. Bantu jaga berat badan ideal. Makan seimbang bikin kamu kenyang lebih lama, jadi nggak gampang ngemil berlebihan. Beda sama makanan tinggi gula lemak yang bikin cepat lapar lagi. 6. Lindungi organ tubuh jangka panjang. Jantung, hati, ginjal, dan organ lainnya butuh nutrisi buat tetap sehat. Makanan seimbang, investasi kesehatan masa depan. Kuatkan tulang dan otot, kalsium dari susu ikan plus protein dari tahu, tempe, telur, dan supaya bantu pertumbuhan perbaikan jaringan tubuh. 8. Memperlambat penuaan dini. Antioksidan dari buah dan sayur bantu lawan radikal bebas yang bikin penuaan cepat, bikin kulit lebih cerah, sehat, dan awet muda. Kadang air putih kelihatannya sepele, tapi manfaatnya gede banget buat tubuh dan pikiran. Tubuh kita itu 60-70% terdiri dari air, jadi kalau kurang minum, performa tubuh langsung drop. Ini manfaat pentingnya. 1. Menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Air bantu kerja organ-organ penting, jantung, ginjal, otak, pencernaan. Kurang air, tubuh jadi lemot, gampang capek, bahkan pusing. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dehidrasi bikin otak nggak bisa mikir jernih. Minum cukup, otak lebih tajam, kerjaan lebih lancar. 3. Mendukung metabolisme dan bantu pembakaran lemak. Air bantu proses metabolisme jadi lebih efisien. Kalau kamu lagi diet atau mau fit, air putih itu sahabat terbaikmu. 4. Jaga mood lebih stabil. Kekurangan cairan bisa bikin kamu cranky, gampang kesal, atau down. Cukup minum mood lebih stabil dan enak diajak ngobrol. 5. Melancarkan pencernaan dan buang air besar. Air bantu gerakan usus jadi lancar. Kurang minum rawan sembelit atau pencernaan gak nyaman. 6. Membuang racun dari tubuh. Lewat keringat dan urin, air bantu buang racun dan limbah dari tubuh. Jadi semacam sistem cuci darah alami. 7. Bikin kulit lebih sehat dan cerah. Kulit kering dan kusam sering disebabkan dehidrasi. Minum cukup, kulit lembab, kenyal, dan kelihatan segar. 8. Menjaga sendi dan otot tetap sehat. Cairan sendi butuh air untuk tetap licin dan berfungsi normal. Kurang air, sendi bisa jadi kaku dan nyeri. Bonus, mencegah sakit kepala dan batu ginjal. Banyak orang nggak sadar, sakit kepala ringan sering karena kurang minum. Air juga bantu cegah terbentuknya batu ginjal. Tips biar nggak lupa minum. Bawa botol minum kemana-mana. Minum segelas pas bangun tidur, sebelum makan dan sebelum tidur. Memperkuat sistem imun tubuh sangat penting agar kamu tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak asupan buah dan sayur yang kaya vitamin C, A, dan E, seperti jeruk, pepaya, bayam, dan brokoli. Tambahkan rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, dan kunyit yang memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Rutin berolahraga, lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang, seperti jalan kaki atau bersepeda, selama 30 menit setiap hari. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat respons imun tubuh. 3. Cukup istirahat. Tidur 7-9 jam per malam sangat penting untuk regenerasi sel dan produksi sitokin, protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. 4. Kelola stres dengan baik. Stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang menekan fungsi imun. Lakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hobi yang kamu sukai untuk mengurangi stres. 5. Hindari rokok dan alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. 6. Konsumsi suplemen jika diperlukan. Jika asupan nutrisi dari makanan kurang mencukupi, pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen seperti vitamin C, D, dan zinc setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Lengkapi vaksinasi. Pastikan kamu mendapatkan vaksinasi yang dianjurkan untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Minum air putih yang cukup. Minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga hidrasi tubuh, yang penting bagi fungsi sistem imun. Mengelola stres dengan baik itu penting banget buat menjaga kesehatan mental dan fisik.
Berikut beberapa cara efektif yang bisa kamu coba. 1. Kenali dan pahami penyebab stres. Langkah pertama adalah menyadari apa yang memicu stresmu. Coba tulis jurnal harian selama 1-2 minggu untuk mencatat situasi atau pikiran yang membuatmu tertekan. Ini bisa membantu kamu mengenali pola dan mencari solusi yang tepat. 2. Aktif bergerak dan berolahraga. Olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau yoga dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuatmu merasa lebih bahagia dan rileks. Lakukan aktivitas fisik ini secara rutin untuk membantu meredakan stres. 3. Latihan relaksasi dan meditasi. Teknik pernapasan dalam meditasi atau yoga bisa menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan tubuh. Cobalah duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada pernapasan selama beberapa menit setiap hari. Mengkonsumsi makanan sehat, pola makan yang seimbang dengan asupan buah, sayur, biji-bijian, dan tanpa lemak dapat membantu menstabilkan suasana hati. Hindari makanan tinggi gula dan kafein yang bisa memperparah stres. 5. Cukup istirahat. Tidur yang cukup, 7-9 jam per malam, sangat penting untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Kurang tidur dapat meningkatkan kadar hormon stres dan membuatmu lebih mudah marah atau cemas. 6. Curhat dengan orang terdekat. Berbagi cerita dengan teman, keluarga, atau profesional seperti psikolog dapat memberikan perspektif baru dan mengurangi beban pikiran. Jangan ragu untuk mencari dukungan saat merasa kewalahan. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan hobi seperti menggambar, menulis, berkebun, atau bermain musik bisa menjadi pelarian positif dari stres. Aktivitas ini membantu mengalihkan pikiran dan memberikan rasa puas. 8. Atur waktu dengan baik. Manajemen waktu yang efektif dapat mengurangi tekanan. Buat jadwal harian, tetapkan prioritas, dan jangan ragu untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang bisa membebanimu. Nikmati minuman yang menenangkan. Minum teh herbal seperti teh hijau atau chamomile dapat membantu menenangkan sistem saraf. Hindari minuman berkafein tinggi yang bisa meningkatkan kecemasan. 10. Berinteraksi dengan hewan peliharaan. Menghabiskan waktu dengan hewan peliharaan dapat meningkatkan kadar serotonin dan dopamin yang membantu menenangkan pikiran dan otot.